Selamat pagi sahabat semuanya. Setelah kami memberikan pakan kepada ternak kami, kemudian juga ternak sudah saya gembalakan. Akan tetapi teman-teman, di musim kemarau yang cukup panjang ini, kebutuhan rumput atau keadaan rumput di tempat kami sudah mulai menipis, sehingga kami membutuhkan pakan tambahan untuk agar domba-domba ini tetap dalam kondisi yang bagus. Yuk teman-teman, ikut kami belanja. Nuhun. Iya mas. Mas mau Benar. cari pakan buat domba mas. Siap mas. Jadi ini musim kemarau ini agak panjang, rumput saya udah mulai habis. J. Nah untuk pengganti pakan rumput ini lengkap pas di sini. Ya, insya Allah lengkap mas. Insya Allah Di sini lengkap, kami menyediakan beberapa jenis pakan, baik itu pengganti serat ataupun pakan tambahan bernutrisi untuk tambahan protein dan karbohidrat serta vitamin. Mas, saya ini kan petani pemula, peternak pemula, jadi belum tahu yang buat pengganti serat itu apa, buat pengganti atau rumput itu apa, sehingga biar pakan apa, biar ternak saya itu tetap gemuk, tetap sehat tanpa saya harus sibuk ngarit. Iya. Bisa mas belajar? Bisa mas. Kalau saya belajar sekalian, kira-kira panjenengan boleh nggak? Ya, bisa, nanti kita cari solusi bersama-sama pak. Ya, Biar apa ya, ternak kita tetap gemuk, ternak kita tetap terawat, sehingga tidak terjadi kerugian dan tidak menimbulkan keputusasaan saat beternak. Oke, siap-siap, matur suwun sangat nih mas. Mas Sinten? Saya Setiawan. Mas Setiawan, Panggilannya Mas Setiawan, Wawan. Mas Setiawan yang panggilannya Wawan, di Pusat Pakan Ternak Ngadirejo. Pasar Kayu Ngadirejo Temanggung. Mriki Mas Wawan. Nggih, siap. Mas Wawan, Ya. kanten oleh-oleh damel panjenengan. Ya, makasih Mas. Nggih. Monggo diagem Mas Wawan. Saya pakai dulu nggih. Monggo Mas Wawan. Akikah Al-Baqi, layanan akikah siap saji di Temanggung. Pesan hewan akikah kini sangat mudah. Order pakai HP-mu, pesanan kami antar ke rumah. Akikah Al-Baqi, akikah yang bernilai sedekah. Karena 35% keuntungan akan didonasikan untuk Rumah Quran Zabisa. Akikah Al-Baqi, mudah, amanah, dan sesuai syariah. Nah, untuk yang pakan breedingnya Mas, untuk pengganti seratnya itu nopo mawon Mas Wawan? Ya, serat kan bisa didapat dari rerumputan nih Mas. Iya, biasanya pun kan ini rerumputan nih Mas Wawan, tapi karena ini musim kemarau panjang ini, saya sebagai peternak itu kewalahan untuk selalu menyediakan hijauan pakan ternaknya. Nah, memang kan rerumputan itu sumber serat. Nah, serat itu makanan pokok untuk ruminansia. Iya. Nah, cuman saat musim-musim panas itu memang seratnya susah didapat. Iya. Dan saat musim hujan maupun musim musim dingin, kalau di luar negeri itu rerumputan lebih cepat tumbuh. Nah, jadi makanya itu untuk pakan jenis serat itu bisa didapat dari banyak metode Mas. Ada metode yang pertama nih Mas Wawan. Metode pertama rumput segar hijauan itu segar, kalau daerah kita itu diarit, kalau yang punya lahan luas mungkin bisa diumbar. Kemudian ada pakan simpanan itu jenis silase maupun fermentasian Mas. Yang ketiga itu dari jenis pakan kering. Pakan kering. Nah, kalau di sini nih yang paling penting pakan kering Mas. Pripun pakan keringnya itu apa aja penggantinya Mas Wawan? Pakan kering. Nah, kenapa kita memilih pakan kering? Karena peternak di daerah kita ini kan tidak hanya fokus peternak, kadang ada yang bekerja sambil nukang, sambil bertani, sambil kantor, sambil apa, mungkin ada yang sambil beternak. Nah, saat musim kering atau musim kemarau mungkin pertumbuhan rumputnya kan
nggak secepat musim hujan. Nggak secepat musim hujan, jadi peternak itu bisa memilih atau bisa mengganti atau bahkan menambahkan kebutuhan seratnya itu dari jenis pakan kering biar tidak repot. Kalau memang kapasitasnya itu ternaknya banyak dan hijauannya itu juga banyak, itu bisa digunakan pakan silase atau pakan fermentasi itu juga bisa. Nah, kalau yang saya sediakan itu Pakan kering. Nopo Nah. mawon Mas, contohnya pakan kering yang bisa digunakan untuk apa namanya pengganti serat itu Mas? Pakan yaitu untuk pengganti serat yang paling banyak digunakan di daerah sini itu pertama itu pongkol ketela slab, kemudian ini kangkung kering, kemudian janggal giling, nah dan dedek kasar. Nah, untuk kemudian saat ini kan daerah-daerah tertentu sedang panen raya kacang hijau. Jadi bisa juga digunakan sebagai alternatif. Itu rendeng kacang hijau. Oh, rendeng kacang hijau nggih. Rendeng kacang hijau. Oh, gitu. Mas, apa namanya untuk selama ini kalau di Mas Wawan ini sendiri yang paling sering dipakai yang mana Mas Wawan? Ya paling kalau daerah khususnya Temanggung nggih, ini rata-rata paling banyak pongkol telo sama kangkung itu Mas. Pongkol telo sama kangkung kering. Untuk harga standarnya berapa Mas antara kangkung kering dan pongkol telo itu Mas? Nah, pongkol telo itu harga standarnya itu kalau murah itu bisa 1.800, cuman kalau saat mahal atau tergantung di pasarnya Mas, mungkin permintaan penawaran serta stok gudang itu kalau pas harga naik bisa mencapai 2.500, itu tergantung daerah masing-masing. Mas, kalau contoh pongkol telo sama apa namanya kangkung keringnya ada Mas? Ada, tak sambilkan dulu. Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Lifestyle. Contohnya seperti ini Mas. Nah. Oh, seperti ini kangkung kering. Kangkung kering. Kalau pongkol singkongnya, pongkol telanya tadi ada juga Mas? Enten Mas. Oh, memang benar-benar pusat pakan ternak, jadi semuanya ada. Insya Allah Mas. Insya Allah ada ya Mas. Ini yang untuk pengganti serat itu Mas. Pengganti serat nih. Cuman pengganti serat itu kan ada keunggulan juga Mas. Misal kangkung ini kenapa mahal karena palatabilitasnya itu tinggi. Jadi, palabilitas itu nopo? Nah, tingkat kesukaan. Oh, tingkat kesukaan. Jadi semakin suka hewan, maka harganya otomatis akan semakin mahal gitu. Rati kacek Mas. Oh, rati kacek. Nggih, Mas Wawan. Berarti antara pongkol ketela dengan kangkung kering ini secara harga itu tinggian kangkung kering, tetapi secara palabilitasnya juga tinggian yang pakan kering. Ya, berarti ada kelebihannya. Kenapa harganya beda, tetap ada bedanya Mas. Nah, ini soal serat. Kalau soal Mas Wawan, soal pengganti protein Mas Wawan, apa itu? Pengganti protein kita bisa ambil dari ini Mas, kleci. Oh, kleci, nggih. Kleci, DDGS, SBM. Oh, nggih. DDGS, SBM, dan CGF. Nah, CGF. Wah, ini memang benar-benar lengkap. Jadi di Pusat Pakan Ternak Ngadirjo ini yang beralamat di Pasar Kayu Ngadirjo ini tergolong sangat lengkap. Jadi ada kopra, bungkil kopra, ada CGF, ada kleci, ada DDGS, ada SBM. Ini yang untuk protein. Nah, Mas Wawan, kleci ini apa Mas Wawan? Kleci dari ari kedelai Mas. Oh, dari ari kedelai. Ari kedelai itu misal kedelai yang utuh itu kan kalau kapasitas banyak pasti ada yang rusak, ada yang pecah, remuan. Nah, ini yang remuan itu nanti disortir lagi itu ada tempat pengolahannya sendiri tuh, nanti menirnya pisah. Nah, ini klecinya juga pisah, ini kulit arinya. Oh, nah, yang digunakan itu kleci ini. Klecinya. Menirnya itu masih mahal soalnya. Masih mahal. SBM. Nah, SBM ini memang produk jadi soybean meal
kalau bahasa Indonesianya bungkil kedelai. Bungkil kedelai. Ini memang produk olahan kedelai Mas, Nggih. yang bisa digunakan untuk kita ambil proteinnya sebagai pakan ternak. Pakan ternak. Di DGS Mas, nopo niki di DGS? DDGS niku apa ya, olahan dari jagung juga Mas. Cuman DDGS sendiri memiliki kadar nutrisi yang bagus, terutama kadar proteinnya. Kadar proteinnya tinggi. Tinggi. Ini bisa dicek sendiri di Google Mas. Wah, siap Nah, saya Mas. secara detailnya memang agak lupa ya. Kopra. Kopra. Nah, ini kopra ini terdiri dari limbah minyak Mas. Limbah kopra atau limbah kelapa sawit berarti nggih. Bentel Mas. Oh, benten. Kopra niku limbah minyak Mas. Oh, limbah minyak. Kopranya kan dari kelapa Mas. Oh, kalau kopra itu dari kelapa. Kopra dari kelapa. Kopra dari Nek- kelapa. nek di daerah luar Jawa kan ada produksi minyak kelapa Oh, Mas. minyak kelapa. Nah, minyak nggih. kelapa ini membuatnya dari kopra Mas. Kopra Oh, itu dari kelapa. dari Kelapa kelapa. yang Bukan dikeringkan. kelapa sawit bukan. Bukan Mas. Bukan. Dikeringkan kemudian diambil minyaknya, ini limbahnya Limbahnya. ini namanya kopra. Kopra. Mas, kalau bungkil kelapa sawit Mas. Oh iya, panjenengan lupa, ada Mas. nggak Mas? Bungkil kelapa sawit ada Mas. Oh, ada. Oke. Nah, ini apa Mas bungkil kelapa sawit ini masuk kategori protein atau kategori serat? Nah, bungkil kelapa sawit itu proteinnya ada, seratnya juga ada, energinya juga ada Mas. Oh gitu. Ah, jadi- Energi itu berarti dari sisi karbohidratnya. Karbohidrat Mas. Jadi kenapa menggunakan bungkil sawit itu biar apa ya, harga konsentrat itu dibuat tidak semahal ketika menggunakan ini aja Mas. Oh, berarti harga ini CGF, SBM, DDGS ini karena harganya tinggi, Tinggi. Nah. terus dicampur sama bungkil kelapa Bungkil sawit. sawit. Nah, Oh, bungkil kelapa sawit sendiri memiliki nutrisi yang cukup bagus. Cukup bagus, Cuman ya. nek digunakan tunggal langsung ke ternak kan kurang bagus. kurang Mas. bagus, harus dicampur sama ini, nggih. Nah, biar hasilnya bagus itu di apa ya, di mix lah. Mas, kalau di kampung saya itu sering dicampur sama bekatul, sama Iya. pular. Itu gimana, Mas? Nggak apa-apa Mas. Iya. Bekatul pular kan sumber karbohidrat Mas. Oh, bekatul sama pular itu sumber karbohidrat. Panjenengan Iya. ada kalau untuk bekatul sama pularnya? Ada Mas. Ada. Oh, ini sumber karbohidrat berarti. Sumber karbohidrat. Satu lagi jagung giling, cuman Jagung belum giling, diambil. jagung giling belum dia. Mas, nek polar itu sebenarnya apa toh, Mas? Polar. Nah, polar itu ada dua Mas, sebenarnya brand dan polar. Nggih. Kalau brand itu kalau dalam penggilingan padi itu Oke. brand itu dedaknya Mas. Oh, dedaknya. Dedak itu kan cenderung kasar. Nggih. Kalau polar itu katule Mas. Satunya yang halus yang ada Cenderung meniranya. halus. Nggih. Nah, cuman seiringnya berjalannya waktu brand polar itu jadi satu Mas. Oh, gitu. Makanya merek-merek dagang brand polar itu kan ada tulisannya brand polar, brand polar. Ada nggih di sini nggih lengkap Ada, nggih Mas. beberapa merek gitu nggih. Ada beberapa perlu merek. sebut mereknya, Nggak perlu misalnya. sebut merek ya, Karena nggak di endorse sama yang punya merek. gitu iya nggih. Mas, betul Mas. Kita Ah, gitu. contoh salah satu saja polar. Nggih. Kalau polar pasti baunya khas Mas, Itu kalau tingkat kesukaan hewan, Mas. Polar Tinggi, itu Mas. Tinggi. tinggi. Oh. Makanya polar itu mengapa nutrisinya itu tidak begitu tinggi, misalnya proteinnya tidak begitu tinggi tapi harganya hampir sama dengan pakan berprotein tinggi. Mungkin karena permintaannya juga tinggi Mas, Oke. kemudian memang Hewan ternaknya sangat suka. sangat suka berpengaruh. Berarti Mas Wawan, kita harus nyampur pakanan ini dicampur supaya supaya seratnya ada, terus kandungan proteinnya ada, kandungan karbohidratnya ada, mungkin ditambah kandungan mineral. Kalau mineral pakai Nah. apa Mas biasanya panjenengan? Mineral macam-macam Mas. Ketika ada bahan semua ini jadi dicampur, kemudian kita juga harus menambahkan feed aditif Mas. Oh, nggih. Feed aditif itu pakan tambahan Oh, Mas. pakan Feed tambahan. aditif, Oh, pakan ngoten, tambahan. pakan ya. tambahan. Jadi ketika bahan-bahan ini dicampur, Nggih. kita lupa menambahkan ini seperti masak tapi nggak pakai garam Mas. Waduh, Jadi, berarti paling utama. Oke, hambar, Mas. Ah, benar-benar hambar kalau nggak ada hambar. itunya ya. Jadi kita kasih ini yang namanya mineral Mas. Oh, mineral. Mineral, nggih. sedangkan ini namanya premix. Oh, premix. Premix. nggih. Ini dua-duanya juga masuk ke sini Mas Wawan. Masuk dicampurkan Mas. Kalau ini 1 tonnya Nggih. 1 tonnya menggunakan 5 kilo Mas. Ini segini berapa Mineral, kilo Mas? 1 kilo. Berarti 5 ini per 5 5 ton kilo. per 1 ton. 1 ton ini Iya. ada apa Mas? Ada dosisnya ini
Oh, nggih 1 kilo untuk 200 kilo. Nah, Nggih, sedangkan benar. untuk ini premix, Mas. Premix. Premix itu cenderung ke vitamin dan enzim, Mas. Oh, nggih. Kalau ini cenderung ke mineral. Nggih. Meskipun di sini ada vitaminnya, Nggih. tapi cenderung ke mineral. Mineralnya. Mineral itu berarti kalsium, magnesium, Nah, nggih. Kalsium, Oh iya, magnesium, ini ada kalsium, selenium. magnesium. Oh, nggih, siap. Kalau- Ada di tulisannya. Soalnya cenderung Ini cenderung ke vitaminnya, ada vitamin Vitamin A, dan- vitamin D, vitamin E, lajeng. vitamin dan enzim, Mas. Oh, enzim, ada Enzim. lisin, ada tanin. Oh, nggih. Ini juga ada takarannya, dosisnya untuk campur pakan 1 sampai 2 kg Per per ton. ton. Oh, berarti cuma 1 ton cuma butuh ini satu. Satu. Kalau kurang marem atau kurang puas bisa 2. Bisa 2, masih di ambang batas nggih. Oh, ini harus dicampur semua, Mas Wan. Iya. Kalau saya ini nggak mau ribet, Mas Wawan. Terus yang sudah dicampur kayak gini tuh ada, Mas Wawan. Ada, Mas. Ada ini konsentrat jadi. Jadi Oh. yang kita sediakan konsentrat jadi racikan juga ada, konsentrat jadi pabrikan juga ada. Oh, ada 2. Jadi racikan mungkin Mas Wawan racik sendiri, Jadi atau mungkin yang kedua adalah racikan yang memang dari Pabrikan. brand yang sudah terkenal ya, gitu nggih. pabrikan itu Pabrikan. banyak merek ya, Mas. Banyak merek JJ. Oh, berarti kalau saya nggak mau ribet, saya tinggal beli yang sudah jadi berupa konsentrat gitu Konsentrat, nggih. nggih. Misalnya nggak mau beli ini semua, nggak mau nyampur, bisa beli konsentrat Aku jadi. pusing iki, aku mendingan tuku dadi teko nang ngone toko pusat pakan ternak Ya. Ngadirjo, tuku konsentrat. Itu Ya. udah langsung bisa Mas. jadi nggih. Cuman kalau konsentrat itu cenderung pakan tambahan, Mas. Untuk seratnya itu biasanya terpisah, Mas. Oh, berarti kalau yang konsentrat jadi itu harus nambah serat. Berarti nambah yang tadi kangkung kering atau pongkol ketelanya ini. Oke. Oh, ngoten. Misalnya untuk pengemukan, Iya. ini konsentratnya 60%, seratnya 40%. Kalau yang untuk breeding, Mas Wawan, pakannya seperti apa, Mas Wawan? Nah, sebenarnya breeding itu pakan itu lebih susah daripada fattening, Mas. Secara detail. Breeding itu karena membedakan, Mas, antara cempe, Nggih. remaja, Dewasa. dewasa itu indukan, Indukan. sama pejantan itu kan pakannya itu beda semua, beda komposisi semua. Kalau untuk cempe yang pertama berarti gimana, Mas? Cempe itu misal cempe yang sudah masih nyusu Masih nyusui? dan masih belajar Oke. pakan itu cempe itu bagus sih, Pak. Si pakan sing memiliki kadar protein yang cukup tinggi, Mas. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Kadar itu sumber energinya? Sumber energi menyesuaikan, Mas. Sumber Karena energi menyesuaikan. soalnya cempe masih nyusu. Oh, Jadi, nyusu, nggih. Jadi induknya itu dikasih protein yang tinggi supaya susunya itu banyak. Nah, si cempenya juga dikasih protein yang tinggi. Soalnya Oh, gitu. cempe itu, Emang udah langsung bisa makan, Mas? nah itu kan yang saat yang kita bahkan cempe yang masih nyusu, cuman Oh, mau umur-umur belajar makan. udah mulai makan gitu ya. Ya. Nggih. itu cempe juga dikasih pakan yang berprotein tinggi. Tinggi. Nah, yang induknya Nggih. dikasih pakan proteinnya tinggi, energinya juga tinggi. Oke. Untuk yang cempe, Mas, ini bahas cempe sekalian. Kadang itu cempe itu nggak mau nyusui atau induknya nggak mau menyusui, terus itu solusinya gimana, Mas? Nah, misal ketemu dengan induk yang tidak menyusui kan karena memang induk yang melahirkan pertama, maksudnya itu diri, Oh, nggih, diri. laktasi pertama. Laktasi pertama. Itu kadang memang kalau perkawinan dini kadang induknya itu tidak menyusui. Oh, gitu. Itu bisa kita cari solusinya itu dengan banyak cara. Nggih. Misalnya secara tradisional itu susunya itu disaponi, Mas, biar kata. Oh, gitu. Cara tradisional. Iya. Yang kedua cara Modern. agak modern itu bisa kita perah dari induknya, susu induknya kita perah, kemudian kita masukkan ke cempenya. Cempenya. Itu yang ketiga bisa kita dengan cara membeli susu tambahan. Itu Oh, dari ada susu tambahan kayak manusia, berarti ada skim. Oh, gitu. Oke, ada bisa dari susu bubuk, juga bisa dari susu segar. Nggih. Mungkin kalau dari kalangan di sekitar tempat kita ada yang peternak sapi perah, bisa kita berikan susunya. Pakai susu sapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau enggak ada ya bisa kita berikan susu skim, Mas. Oh, skip. Ada, Mas, kalau di sini susu skip, Mas? Ada, Ada. ya berikan, Mas.
apapun ada di sini, lengkap lagi. Jadi modelnya itu susu bubuk nanti didotkan gitu, dicampur kayak Ya, kita ini punya anak kecil gitu ya. Maksudnya dibuat menggunakan air hangat dan Air hangat, nggih. diaduk, nanti dikasih paket dotnya juga ada khusus mas nanti untuk cempenya. Kita coba berikan secara perlahan biar tidak tersedak cempenya. Oh, jadi ini apa namanya susu skimnya, nggih. Nggih. Mas Wawan, kalau per dot kebutuhan cempe itu berapa, Mas? Kebutuhan cempe itu menyesuaikan mas. Menyesuaikan beratnya. Jadi, seperti ibu lah mas, Nggih. ketika cempenya itu bunyi, Nggih. itu tandanya itu pasti Butuh minta susu. minum, butuh susu. Butuh susu. Itu secara alaminya mas. Nggih. Cuman secara ilmunya kita bisa menggunakan waktu mungkin yang pertama itu bisa 1 hari 3-4 kali, bisa 4-5 kali. Itu biasanya kalau peternaknya itu punya rasa, biasanya punya insting sendiri mas. Gitu. Nggih. Cuman untuk secara secara fisiknya bisa kita menggunakan suara cempenya itu. Suara cempenya. Ketika cempenya itu berbunyi pasti minta susu. Untuk domba yang masih cempe, berarti kalau misalkan dombanya indukannya tidak mau menyusui, berarti masih ada solusinya berupa susu dari buatan itu, nggih. Ya. Nggih. Kalau yang dewasa Mas Wawan, yang remaja dulu. Remaja ya, ketika remaja berarti remaja itu berarti dombanya sudah butuh serat mas. Oh, nggih. Jadi perlu tambahan serat lagi. Umur berapa Mas kategori remaja? Remaja itu bisa 4 bulan, bisa 5 bulan. Nah, itu 4-5 bulan. 4-5 bulan sudah masuk tahap penggemukan mas. Ya, Kalau proses pertumbuhan fattening ya. ya Proses itu fattening. bisa menggunakan pakan fattening. Kalau mau langsung jual jagal sebenarnya. Cuman kalau mau jual bibit misalnya itu untuk dikembangbiakan lagi, nah itu bisa seratnya yang ditambah. Karena kita masih menunggu pertumbuhan itu. Berarti kalau untuk yang remaja kategori 4-5 bulan mau difatteningkan, maka kandungan proteinnya yang lebih tinggi, seratnya yang lebih rendah. Ya. Sedangkan yang untuk breeding maka seratnya yang lebih tinggi, proteinnya yang lebih rendah. Itu bisa lebih tinggi, bisa juga satu-satu, tergantung tergantung peternaknya sendiri. Tergantung peternaknya. Setiap peternak punya perhitungan sendiri. Kalau untuk domba yang kategori dewasa, mungkin berarti kategori dewasa itu kategori indukan untuk betina dan berarti untuk pemacak untuk yang jantan. Itu pakannya seperti apa Mas? Untuk indukan dan pemacak itu biar kita bicaranya itu peternak biasa mas, bukan pengusaha. Peternakan kalau peternak biasa itu kita cari serat yang kira-kiranya itu di kantong pas. Nah, di dombanya pun juga tidak begitu jelek, standar lah. Kita dijual itu memang lumayan lah. Nah, supaya kita jelek banget gitu, kita pakai serat-serat itu mas, paksa Pongkol. Itu buat penambah serat mas. Soalnya kalau dewasa itu kekuatan rumen untuk mencerna serat itu kuat. Jadi untuk pakan dewasa itu memang kebutuhan seratnya tinggi mas. Makanya dalam breeding itu misalnya kita peternak biasa biar hitungannya juga masuk. Nah itu saat saat tersulit mencari rumput, nah kita harus punya pakan pengganti yang seratnya tinggi mas. Tapi yang harganya itu agak masuk itu maksudnya murah gitu ya. Nah,
dari semua kalangan itu bisa mendapatkan. Mau peternak yang kategori pengusaha dengan modal yang cukup ataupun peternak yang kategori memang dari petani gitu nggih. Nah, itu tetap bisa gitu. Contohnya tadi Mas Wawan bilang pongkol ketela itu nggih. Kalau di daerah saya itu banyak janggal atau apa namanya tulang dari jagung itu masuk nggak Mas? Masuk. Janggal itu bisa digunakan, cuman harus di slab terlebih dulu. Terus pemakaiannya pemakaiannya sesuai standar Mas, tidak terlalu banyak biar domba sendiri bisa mencerna, serta yang diberikannya pun juga domba dewasa. Kalau domba anak-anak berarti tidak masuk kategori yang bisa diberikan sama janggal itu nggih. Kadang peternak itu mencari yang murah, kecil-kecil dikasihkan janggal itu. Janggal itu domba tetap mau Mas, cuman secara hasilnya tetap kurang maksimal. Rumennya gimana? Belum kuat Mas. Belum kuat rumennya. Jadi makanya itu secara sepengetahuan saya sendiri itu, makanya kalau kecil itu dikasih nutrisi yang tinggi itu biar pembentukan rumennya itu tebal Mas. Jadi ketika nanti besar dikasihkan pakan yang apa aja itu kuat namanya. Jadi pertumbuhannya bagus. Ini kan mineralnya sudah, terus proteinnya sudah, karbohidratnya sudah, vitamin. Nah, ada nggak Mas vitamin? Mas? Ada. Saya ambil beberapa merek dagang. Vitaminnya tidak kita bawakan semua Mas, mungkin secara umum saja. Nih vitamin. Yang paling sering dibutuhkan sama ternak yang paling sering dibutuhkan sama ternak itu vitamin apa gitu Mas? Biasanya kalau vitamin itu kan Mas, vitamin itu ada vitamin B, vitamin A, vitamin D sama vitamin E. Cuman yang sering digunakan itu memang vitamin B kompleks Mas, karena cenderung ke nafsu makan. Dari B1 sampai B2 sampai B12 berarti Mas Wawan. Kemudian untuk vitamin ini AD bisa kita ambil dari vitamin sendiri. Oh, ada vitamin ADE-nya dari sini nggih. ADE. Oh, ADE-nya. Ini penggunaan. Ada-nya juga Mas. Ada di ADEK nggih, ADEK nggih masuk ke situ. Nah, vitamin ini untuk domba-domba yang baru atau pergantian musim. Nah, itu supaya lebih kuat gitu nggih. Lebih kuat, menambah daya tahan. Menambah daya tahan. Kemudian yang kita jumpai kemarin banyak penyakit flu, domba itu Mas, PMK, penyakit mulut itu kan kita perlu juga penambahan vitamin C. Oh, vitamin C. Vitamin C khusus untuk ternak itu ada. Oh, ada. Berarti kalau manusia itu makan jeruk, ini domba pun juga bisa ya dapat ya. Memang kita sediakan ini karena kebutuhan dari pakan itu memang bisa kurang. Suatu saat itu ternak memang kurang Mas, dari pakan tidak mencukupi baru kita berikan. Cuman kalau untuk mengantisipasi itu lebih baik sebelum terjadi apa-apa bisa kita berikan. Gitu ya, langkah antisipatif gitu ya Mas Wawan. Kalau dalam ternak itu lebih bagus Mas, antisipasi itu. Daripada sakit, mendingan dikasih vitamin sebelumnya. Mas Wawan, ada obat vitamin itu kan yang disuntik, ada yang dimasukkan ke dalam makanan. Itu punya Mas Wawan lebih cenderung yang mana Mas Wawan? Nah itu injek dan oral itu tergantung kemampuan masing-masing Mas. Kalau kapasitasnya banyak, kalau injek kan lama, ribet, lama, satu persatu. Jadi kalau kapasitas banyak bisa oral, misalnya campuran ke pakan, langsung ini, atau bisa dicampurkan ke minuman juga bisa. Cuman untuk kapasitas sedikit, nah biasanya kapasitas sedikit itu bisa juga dengan oral Mas. Kalau injek itu cenderung ke pengobatan. Oh, berarti ketika udah sakit, ketika vitaminosis ya, kekurangan vitamin, itu baru diinjek. Kemudian kalau injek itu misalnya dari 10 domba sudah diberikan oral semua kok, yang satu itu kok belum itu baru diinjek, ditambahkan gitu nggih, ditambahkan. Untuk cara-cara pemberian vitamin itu juga memiliki cara tersendiri biar kriteria. Kalau ini sudah waktunya injek, kalau ini masih oral bisa seperti itu. Sama sekolah Mas, SD, SMP, SMA. Nah, itu biar prosedural lah Mas. Prosedural Mas Wawan. Mas Wawan, kalau terkait pemberian pakan, standarnya itu dikasih pakan itu
berapa kali sehari, terus misalkan masih ada rumput atau tidak ada rumput di musim kering ya, terutama ini karena kita bahas adalah ketika musim kemarau panjang seperti ini, kebanyakan peternak sudah stok pakan hijauan pakan ternaknya sudah mulai habis. Ya. Nah, solusinya seperti apa, Mas Wawan? Kalau saya sendiri tuh pemberian pakan 2 kali, Mas. 2 kali sehari. Cuman banyak peternak yang ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada juga yang 1 kali, Mas. Oh, betul. Jadi macam-macam. Cuman kita ambil standar saja 2 kali, 2 kali sehari. Siap, Mas Wawan. Dan untuk caranya sendiri, pagi itu ada yang konsentrat, Ya, pagi konsentrat. kemudian sore hijauan ada juga yang setelah konsentrat hijauan pagi, kemudian sorenya setelah konsentrat hijauan juga ada. Oh, berarti digabung konsentrat dulu baru ditambah hijauan gitu. Maksudnya berikan konsentrat dulu, Nggih. setelah habis baru hijauan. Dari siang nggih, dalam sekali makan nggih, Sekali makan. Itu catatan terpenting itu biasanya peternak sering salah. Peternak itu mikirnya itu kalau pakan tambahan itu mesti bagus, jadi berikannya terakhir Oh gitu. biar enak kan Gitu. itu. Nah itu sebenarnya kurang tepat. Kalau ternak sendiri, kalau menurut saya, Nggih, menurut Mas Wawan ini. saya pelajari itu ya misalnya konsentrat yang sudah jadi Ya. ini diberikan peternak dulu, bisa kering, bisa komboran, terserah bebas. Kalau bisa kering biar mancing saliva kan, Mas. Saliva itu air liur ternak, biar masuk dulu ke rumen. Rumen ternak itu netral. Setelah netral, setelah konsentratnya habis baru dikasih hijauan. Gitu. Jangan kebalik. Hijauan dulu baru Nah, konsentrat Ini gitu. biasanya kalau kebalik itu sering terjadi masalah pada ternak, antara lain kembung. Oh gitu. Berarti salah satu permasalahan dari peternak karena kembung itu adalah pertama dikasih pakan hijauan, Ya, baru itunya yang terakhir. Yang Jadi terakhir. ludahnya tuh tadi kurang gitu, Kurang. nggih. Kurang gitu. nah itu air liur ternak itu juga kunci kesehatan ternak. Oh gitu, Mas Wawan. Jadi semakin banyak ternak itu, terutama dewasa, Mas. Dewasa itu enggak mamah atau enggak gayam itu malah Gayemi. bahaya, Mas. Oh gitu. Dewasa itu kalau bisa selalu gayem. Nah, biar selalu gayemi berarti dengan hijauan pakan ternak itu biasanya Ya, seratnya tercukupi. seratnya tercukupi. Oh, dari seratnya ya, karena dengan serat dia terus mengunyah keluar air liurnya. Nah. Dan air liurnya itu yang berfungsi baik untuk kesehatannya. Nah, itu air liurnya itu mencerna makanannya itu. Oh, nggih. Air liur keluar, Mas, masuk lagi ke mulut untuk membantu pencernaan makanan. Oh gitu. Nah, ini sebuah sebuah ilmu penting buat para peternak pemula, bahwa kebutuhan domba terkait air liur itu tinggi ya, Mas Wawan, dan itu di sangat penting atau digunakan untuk mencerna makanannya gitu ya. Gitu. Mas Wawan, terima kasih sekali atas ilmunya. Kalau saya ini di rumah rumput sudah mulai menipis, saya belanja di sini boleh, Mas Wawan? Boleh, Mas. Boleh ya? Itu wajib. Wajib, siap, Mas Wawan. Sama Saya satu, tak Mas. belanja di sini. Ini belum kita bahas. Apa, Itu Mas? pemberian meskipun ini itu bahannya kering. Nggih. Nah, jadi misal kita berikan kering, kita harus menyediakan air minum. Oh iya, tadi Ya. karena ada kebutuhan air ya, kebutuhan air. Saya kesini itu cuma mikirnya pakan toh. Ya. Ternyata harus ada Jadi biar airnya. nggak salah kaprah Nggih. dipraktekkan. Karena ini ketika meskipun bahannya kering, Nggih. kalau diberikan kering harus ditambah air minum biar Caranya menambahkan air minum gimana, Mas Wawan? bisa kita sediakan di kandang, Mas. Oh, jadi pakai ember, nanti Ember. ditaruh di Air. kandang, diberikan air gitu. Air. Jadi ketika domba haus, dia minum sendiri. Itu untuk sistem pakan kering, Mas. Nggih. Oh. Tapi kalau tidak mau dikasih tempat air minum, ketika ada konsentrat ataupun jenis pakan kering ini bisa kita berikan air, bisa kita Langsung dicampur ke pakannya. bisa, Mas. Terus pakannya itu seperti apa sampai kebutuhan airnya itu cukup? Nah, itu yang penting dipegang. Ini agak lemas, itu biasanya agak lumayan, Mas. Memel. Jangan sampai terlalu banyak keenceran, Mas. Oh, gitu. Nek keenceran terlalu banyak air juga tidak bagus, Mas. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan mencret gitu, Mas, atau apa? Kembung, Mas. Oh, kembung, rata-rata Rata-rata itu kembung. Jadi kebutuhan air
idealnya memang bahkan malah disuruh minum aja, dia butuh dia minum Nah, gitu itu aja lebih ya. bagus. Soalnya ketika ini terlalu banyak air, kan udah masuk ke perut kan, nah itu udah kenyang. Jadi makanannya nggak ada, Sedangkan serat kurang. minumnya banyak gitu ya. Sedangkan serat kurang, jadi ternak kurang gayemi mas. Kurang mama biak, jadi kurang mama biak tadi ya. Air liurnya nggak dapet, makanannya sedikit, kebanyakan air minum gitu je. Makasih sekali Mas Wawan atas ilmunya, dan semoga ilmu yang dijelaskan Mas Wawan ini bermanfaat. Amin. Menjadi amal jariah Mas Wawan kepada peternak-peternaknya yang melihat channel ini. Jadi peternak baik itu di sekitaran Temanggung ataupun di Indonesia secara umum bisa mengambil hikmah dari konten yang kita buat ini ya Mas Wawan. Mas Wawan, saya belanja dulu ke tempatnya Mas Wawan yang saya butuhkan. Siap mas. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan channel Temanggung Farm. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar channel ini lebih memberikan kebermanfaatan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.